Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam minggu ke-14 ini, saya akan menjelaskan tentang IoT, ya, Internet of Things, dan keterkaitannya dengan jaringan wireless, ya, dan komunikasi data. Saudara-saudara, IoT ini merupakan salah satu perluasan dari jaringan komputer yang berupaya untuk menghubungkan objek-objek yang selama ini tidak terhubung dengan komputer atau jaringan. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan daripada kita mendevelop suatu komputer itu adalah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia sehari-hari. Nah, masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari itu terkait dengan proses fisik dan juga proses hal-hal yang lain ya, yang itu terkait dengan produksi atau juga pekerjaan, itu banyak sekali objek-objek yang berada dalam area ini tidak terhubung dengan komputer. Ya. Sebagaimana contoh sederhana adalah pintu rumah kita. Ya. Pintu rumah kita itu adalah pekerjaan fisik sehari-hari. Pekerjaan fisik sehari-hari yang itu bisa kita hubungkan dengan komputer, tapi belum terhubung. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan objek seperti pintu itu di rumah kita? Tentu ada satu konsep, ada suatu perpanjangan eh, eh, jaringan komputer yang berusaha meraih pintu ini. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Jadi Internet of Things ini ide dasarnya adalah menghubungkan yang belum terhubung atau tidak terhubung, ya. Jadi connected di unconnected, ya. Jadi menghubungkan yang belum terhubung atau tidak terhubung objek-objek di luar jaringan komputer, ya. Nah, objek-objek di luar jaringan komputer ini adalah tadi saya sebutkan secara umum ya kan, itu adalah mostly physically ya, terkait dengan proses production ya, proses consumption ya, kemudian juga proses identifikasi ya, proses katakanlah betul administrasi ya. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan fisik ya yang selama ini belum terhubung dengan jaringan komputer. Nah, IoT ini karena berusaha untuk menghubungkan objek-objek di luar jaringan ya kemudian ke dalam komputer, maka IoT ini membutuhkan suatu eh, proses yang namanya adalah dulu disebut sebagai interfacing ya, interface ya. Jadi interface ini adalah penghubung antar muka ya. Tapi tidak cukup di situ karena interface ini saudara-saudara lebih dari sekedar katakanlah itu menghubungkan device atau piranti secara komputer secara langsung. Lebih dari itu adalah ada suatu proses yang namanya komunikasi atau interaksi yang aktif ya antara objek-objek di luar jaringan komputer ini dengan komputer. Nah, proses-proses komunikasi yang aktif ini yang saya maksudkan adalah komputer tidak hanya menghubungkan, tapi juga berusaha lebih dari itu mengendalikan, ya, mengendalikan objek-objek di luar jaringan atau komputer itu. Jadi IoT ini lebih tinggi daripada sekedar interfacing, ya, atau penghubung antar muka. Karena itu saudara-saudara, IoT ini memerlukan suatu konsep, suatu platform di mana IoT ini bisa menghubungkan ya objek-objek di luar jaringan atau komputer dan juga bisa melakukan katakanlah controlling ya atau juga pengendalian. Sebagai contoh tadi yang saya sebutkan adalah itu konsep smart home ya, konsep rumah yang cerdas ya. Kita setiap hari itu tentu membuka dan menutup pintu ya, pekerjaan fisik yang ringan yang itu semua orang melakukan. Tapi kalau misalkan kita membuat konsep smart home, maka pintu ini harus bisa nutup, bisa buka secara otomatis, ya tergantung daripada itu desain kebutuhannya, ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Kalau komputer itu atau jaringan itu dirancang untuk bisa melakukan buka tutup pintu secara otomatis, maka di sini adalah IoT ya didesain itu lebih dari sekedar transmit and receive data, ya. Lebih dari itu adalah IoT ini bisa mengendalikan, controlling ya. Bisa controlling ya kan. Itu adalah yang paling basic ya. Kemudian terkait juga dengan konsep smart home ya.
IoT itu juga digunakan lebih tinggi lagi, bisa digunakan untuk memanen data, ya, memanen data. Misalkan, ya, smart home. Smart home itu sebagaimana kita ketahui secara tren ke depan ini adalah orang itu semakin aware dengan energi dan lingkungan, ya. Semua consumption energi kita ini semakin efisien, semakin ramah lingkungan. Nah, bagaimana IoT itu bisa melakukan analisis, ya, penggunaan energi di dalam smart home. Nah, ini adalah peran daripada IoT. Karena tidak mungkin komputer itu bisa mengetahui penggunaan energi, ya, penggunaan consumption energi, produksi energi, jika tidak ada suatu konsep yang ya, konsep mengenai analyzing, ya. Jadi IoT ini dikembangkan lebih tinggi lagi adalah bisa digunakan untuk memperoleh data-data, ya, yang ya terkait dengan contoh tadi ya, penggunaan dan consumption energi, ya, yang itu dianalisis sehingga dihasilkan suatu rekomendasi untuk peningkatan efisiensi. Apa contohnya smart home? Contohnya adalah sensor-sensor ini dipasang pada setiap lampu, ya. Sensor yang dipasang pada setiap itu bagian-bagian tertentu dari rumah yang itu mengindikasikan penggunaan energi listrik atau juga penggunaan energi yang lain, ya. Kemudian juga itu sensor-sensornya IoT ini dipasang di dalam production energy. Misalkan smart home itu menggunakan konsep itu ramah lingkungan, ya, bisa menghasilkan energi listrik dari sel surya, ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga penggunaan dan production energi ini bisa dianalisa dengan konsep IoT, ya. Oh, rata-rata satu bulan menggunakan energi listrik sekian kWh, ya. Jadi kalau itu bisa diperoleh, ya, dengan IoT, artinya apa, saudara-saudara? IoT ini, ya, sebagai alat bantu yang cerdas untuk memberikan satu rekomendasi-rekomendasi, oh, bagian mana yang harus kita kurangi, bagian mana yang harus kita tingkatkan, ya, in the terms of energy utilization, seperti itu, ya. Jadi IoT ini, saudara-saudara, tadi ya, tidak hanya menghubungkan secara fisik, ya, tapi lebih dari itu adalah bisa controlling, bisa analyzing, bisa juga digunakan sebagai bagian daripada pengambilan keputusan, ya. Sehingga apa, saudara-saudara, IoT ini sebetulnya adalah merupakan bagian daripada ekstensifikasi kecerdasan komputer, ya, atau kecerdasan buatan yang dirancang berbasis komputer atau jaringan, ya. Nah, IoT ini adalah penyebarannya, ekstensifikasinya, seperti itu. Nah, karena IoT ini merupakan itu jaringan, maka IoT ini membutuhkan suatu yang namanya itu media, ya. Medianya apa? Media komunikasi jaringan fisiknya. Media komunikasi jaringan fisiknya ini adalah teknologi wireless, ya. Kenapa wireless? Karena semua proses-proses fisik dan kegiatan-kegiatan fisik itu, saudara-saudara, ya, itu seringkali, ya, itu tidak bisa dijangkau dengan katakanlah kabel atau juga cabling, ya. Sebagai contoh gitu kan, kita mau memantau penggunaan energi itu energi LPG, ya. Kita ini pasti menggunakan LPG, ya. Bagaimana sih pembakaran LPG-nya itu, apakah bagus, apakah sempurna gitu ya. Nah, sensor di situ, saudara-saudara, ada sensor yang namanya sensor kalori, ya, sensor termal atau sensor panas, ya, yang itu mengindikasikan itu burning proses, ya, pembakaran proses dari LPG, ya. Betul nggak LPG ini kualitasnya bagus, bisa menghasilkan pembakaran, bisa menghasilkan energi sekian kilowatt, sekian joule, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk memanaskan air dan seterusnya, ya. Nah, kalau itu jaringan itu di situ menggunakan kabel, nah pasti Anda tahu sendiri, ya, terbakar, kena efek panasnya dan lain-lain, ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga ini harus dijangkau, ya, menggunakan konsep yang namanya wireless tanpa kabel, ya. Dan juga proses-proses yang lain yang itu tidak efisien, ya, untuk dihubungkan dengan kabel, ya. Kita memiliki platform radio communication yang bisa dimanfaatkan sebagai media transmisi data, ya, IoT dengan jaringan komputer seperti itu, ya. Nah, karena itu, saudara-saudara, mari kita bahas, ya kan, IoT ini sebagai bagian daripada penerapan, ya, wireless, ya, communication, ya kan, itu kita bahas dari sisi katakanlah pertama itu perkembangan IoT, ya. IoT ini, saudara-saudara, ya kan, itu
merupakan ide pengembangan ya dari awalnya adalah connectivity ya atau itu keterhubungan ya. Connectivity ini saudara-saudara sebagaimana pertama kali komputer itu dikembangkan ya. Komputer ini ternyata memiliki operating system ya. Komputer ini ternyata bisa terhubung dengan jaringan komunikasi ya. Jaringan komunikasi ya, yang katakanlah di luar komputer yang itu sangat terkait erat ya. Ya zaman dulu ya kan itu orang kepingin terhubung dengan fax ya, mesin fax atau telefax ya, terhubung dengan telepon PSTN kabel ya, terhubung dengan katakanlah mailing service ya. Nah, connectivity ini eh, berupaya ya alat-alat komunikasi manusia elektronik ya kan itu jadi satu dengan komputer. Nah, itu konsepnya connectivity, keterhubungan ya. Manusia berkomunikasi ya di awal-awal tahun 70-an atau 60-an ya, itu sudah menggunakan telepon, ya fax ya. Nah, fax dan telepon ini digabungkan dengan komputer. Ya, itulah connectivity. Jadi, connectivity ini saudara-saudara ya, itu adalah memperkuat cara manusia itu berkomunikasi sehari-hari ya ditopang oleh komputer. Nah, itulah ya cikal bakal ya kan penyatuan antara teknologi jaringan komputer dengan jaringan telekomunikasi ya. Jadi kalau kita lihat ya sekarang ini jaringan telekomunikasi ini udah menyatu dengan jaringan komputer ya. Kita ya zaman dulu telepon itu terpisah dengan jaringan komputer. Kalau sekarang ya kan kita telepon dan nyatu dengan jaringan komputer seperti itu. Kemudian saudara-saudara perkembangan lagi adalah setelah connectivity adalah eh, ekonomi yang terhubung dengan jaringan ya. Aktivitas ekonomi yang terhubung dengan jaringan. Sehingga apa saudara-saudara? Zaman dulu gitu kan, aktivitas ekonomi ini belum terhubung dengan jaringan ya. Orang menginputkan barang, menghitung barang ya. Kalau kita masuk ke toko-toko itu kan semua sudah terhubung jaringan ya. Ya, barangnya terhubung dengan jaringan, ya database ya, kemudian inventory ya, inventory system ya. Kemudian juga sampai kita bertransaksi semua sudah terhubung dengan jaringan ya. Jadi ini meningkat. Kalau pertama adalah itu jaringan komputer itu ya mensupport jaringan komunikasi verbal ya atau jaringan komunikasi apa itu broadcast ya. Kemudian meningkat lagi adalah eh, aktivitas dan kegiatan ekonomi ya itu masuk ke dalam jaringan komputer. Dan ini sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ini meningkat lagi, Pak, setelah komunikasi itu menyatu dengan jaringan komputer, aktivitas ekonomi itu menyatu dengan jaringan komputer, ya. Kemudian apalagi? Immersive experience, ya. Immersive experience ini adalah aktivitas manusia, mobility manusia, itu berusaha disatukan dengan jaringan komputer, ya. Jadi inilah immersive teknologi ini yang dikenal yang namanya konsep twin digital ya atau digital twin ya. Digital twin ini ya itu proses ya replikasi ya proses replikasi kehidupan proses kehidupan physically ya kehidupan proses fisik itu diimplementasikan oleh jaringan komputer ya digital twin ya. Kapan-kapan nanti insya Allah kita bahas ya digital twin ini karena konsepnya bagus sekali ya. Jadi digital twin sebagaimana kita ketahui saudara-saudara industrial proses ya itu adalah proses di mana kegiatan yang terjadi berulang-ulang ya misalkan orang bikin mobil listrik itu sama ya bikin setir ya gitu aja bulat bulat gitu kan. Nah proses produksi setir mobil itu bisa dipantau secara real time ya menggunakan video ya data-datanya juga semua sama ya real time itu kemudian ditaruh di cloud ya ditaruh di cloud ya supaya pantau mutu dan kualitasnya ya. Nah, pemantauan atau monitoring ini saudara-saudara itu adalah menggunakan itu multimedia ya. Jadi prosesnya itu terpantau, termonitoring ya, dokumentasi. Nah, itulah itu akhirnya kita mendapatkan dua proses ya. Satu proses fisik, satu proses digital. Nah, proses fisik dan digital ini mengindasikan dengan itu penyatuan ya integrasi. Nah, itu disebut sebagai konsep digital twin ya. Jadi immersive teknologi ini ya masih dalam tahap pengembangan atau develop ya.
dan terus digali terus ya, dieksplorasi terus ya. Nah, kemudian setelah tadi ya apa itu mobility dan juga apa itu proses yang dynamic tadi itu bisa dimasukkan ke dalam jaringan. Nah, sekarang adalah dengan keluasan jaringan komputer ya, dengan konsepnya komputer itu bisa menampung menampung data, menampung apa itu user dengan ukuran ya, itu sangat besar sekali ya. Maka komputer tadi atau jaringan komputer tadi mikir, selama ini kan saya sudah menghubungkan orang, ya. Orang sudah terhubung. Aktivitas orang sudah terhubung dengan saya juga jaringan. Kemudian proses itu dokumentasi yang rumit di industri itu terhubung dengan saya. Nah, apa yang belum terhubung dengan saya? Yang belum terhubung dengan saya adalah objek, ya, benda-benda di luar jaringan komputer, di luar komputer. Yang benda-benda itu otomatis adalah di sekitar kehidupan manusia sehari-hari ya. Benda-benda itu berada di sekitar proses kegiatan manusia ya sehari-hari itu kan itu belum terhubung dengan jaringan. Nah, inilah Internet of Things ada di situ ya. Jadi Internet of Things ini saudara-saudara ya kan, dia tidak hanya menghubungkan people ya, sebagaimana pertama kali komputer itu mulai ada ide untuk ekstensifikasi ya, tapi adalah mulai menghubungkan objek. Objek ini ya benda, proses, ya, kemudian juga activity, ya, activity-activity yang itu sistem ya, sistem pemerintahan, sistem administrasi apa saja ya, yang itu terkait dengan apa itu kehidupan manusia, ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga komputer itu memiliki data, ya, memiliki data yang sangat besar sekali. Kalau komputer itu menghubungkan semua objek di sekitar manusia, ya, berarti apa? Kehidupan manusia ini mau dihubungkan dengan jaringan komputer ini otomatis datanya besar sekali. Apa solusinya? Jaringan komputer memiliki konsep cloud storage, ya, cloud system, ya, cloud computing, ya. Menurut Pak, kalau gitu sudah bisa ada tampungannya besar sekali. Jalan tolnya bagaimana, Pak? Infrastruktur jalan tolnya. Infrastruktur jalan tolnya adalah ada berbagai macam teknologi yang mendukung, ya, teknologi komunikasi yang mendukung, ya. Di situ ada ultra wideband communication, ya, masih menggunakan radio juga ya, radio betul gelombang elektromagnetik itu. Ada juga menggunakan gelombang optik ya, optical technology ya. Di situ ada LiFi ya, live fidelity ya. Ada juga apa itu yang berbasis radio wireless fidelity ya. Jadi secara jalan tol ini sudah terselesaikan ya. Terselesaikan dengan berbagai macam inovasi yang ada di situ ya. Ada juga menggunakan teknologi kan apa itu perluasan ekstensi bandwidth ya, karena kan bentuk komputer itu membutuhkan jalan tol untuk komunikasi data. Nah, inilah saudara-saudara itu Internet of Things ini akhirnya berkembang ya, berkembang menjadi suatu konsep menghubungkan ya, connected to the unconnected ya, menghubungkan yang tidak terhubung atau selama ini belum terhubung ya, seperti itu. Oke, ini telah hadir ya, ada Kevin Putra, ada Arifin ya. Tadi saya udah mulai duluan ya, karena betul saya pikir nggak hadir ya. Gimana Arifin, Kevin Putra? Maaf Pak, tadi baru baca, lupa kemarin. Ya ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nah, saudara-saudara, itu IoT ini tidak hanya digitalisasi ya. Digitization ini sebetulnya adalah udah selesai waktu pertama kali komputer itu didevelop ya, digitization ini ya, karena manusia itu atau awal generasi komputer itu tidak ada masalah dengan digitalisasi ya. IoT ini lebih tinggi daripada digitization ya, karena dulu komputer itu bersamaan komputer itu didevelop ya, ternyata komputer ini bisa dikembangkan dengan konsep interface ya, konsep interfacing, penghubung antar muka. Penghubung antar muka ini juga sama ya, itu membutuhkan proses digitisasi. Nah, jadi digitisasi ini adalah teknikal, ya teknikal bagian paling bawah dari IoT ya, yang itu adalah eh, konversi ya sistem analog dengan sistem digital. Ya, jadi digitisasi ini adalah bagian paling bawahnya daripada IoT. Ya, sebagai contoh saudara-saudara, kita mau
itu mengendalikan mengendalikan piranti listrik. Piranti listrik kita di rumah ini itu terhubung dengan mau kita hubungkan dengan komputer. Gimana caranya? Maka kita perlu sensor, ya, sensor cahaya, ya. Nah, yang lain-lain ya, yang terkait dengan apa itu konsep smart home. Satu perumahan sama di Nah, bagaimana apa itu smart home itu bisa terhubung ya dengan jaringan komputer dalam framework IoT ya. Tentu butuh banyak sensor. Nah, sensor ini saudara-saudara itu adalah mendeteksi ya, membaca ya data-data analog dari lingkungan ya, data lingkungan atau data sistem. Ya, sebagai contoh adalah sensor suhu, sensor termal ya. Sensor termal ini bahannya adalah bahan yang mendeteksi bahan analog ya, sistem analog atau menghasilkan sinyal analog listrik ya. Nah, semua sensor itu rata-rata menghasilkan sinyal analog. Even itu adalah itu sensor semiconductor ya, sensor suhu itu semiconductor. Itu juga Pak, dia kan sudah bahan semiconductor, Pak. Bisa langsung dengan menghasilkan sinyal digital. Oh, belum ya. Belum ya. Belum. Jadi sinyalnya masih analog semua ya. Jadi semua sensor-sensor yang kita miliki ini saudara-saudara, dia adalah membaca data analog. Data analog ini kalau mau kita hubungkan dengan jaringan komputer, otomatis harus ada yang namanya digitalisasi atau digitization. Ya, inilah digitization ini adalah bagian paling bawah daripada IoT. Ya, karena digitization ini tidak cukup untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara, dalam ilmu komunikasi data kita ya kan, syarat komunikasi data dalam komputer adalah comply with the rules, ya, memenuhi peraturan. Apa itu peraturannya? Protokol, ya, protokol, ya, protokol di eh, transport network, ya, protokol sampai protokol yang paling atas ya kan di layer session layer seperti itu, ya. Jadi data itu yang masuk ke dalam komputer tidak hanya cukup data digital, tapi data yang comply dengan protokol, ya, yang itu didesain sebagai komunikasi data di dalam jaringan komputer. Nah, itu ya. Jadi kenapa IoT itu lebih tinggi daripada sekedar digitization ya kan? Karena IoT ini dimaksudkan agar bisa berkomunikasi ya di dalam dengan objek ya seperti itu. Oke, saudara-saudara, kalau kita bicara IoT, ya tentu impact-nya itu sangat luar biasa. Ya, IoT ini ya yang sehari-hari kita gunakan ya. IoT ini kan Anda menggunakan jam tangan apa itu? Jam tangan untuk memantau suhu kesehatan Anda itu kan IoT ya. Anda apa itu? Sekarang kan lagi ramai ya jam tangan yang terhubung dengan aplikasi, terhubung dengan HP kita ya sehingga kita bisa memantau kesehatan kita. Itu salah satu contoh IoT ya. Kemudian banyak sekali piranti-piranti elektronik sekarang didesain sebagai smart home ya, dipasang ya lampu otomatis dengan smart home ya, lampunya bisa dikendalikan di aplikasi dan seterusnya. Ini adalah akhirnya dampak tumbuh ya, dampak pertumbuhan ekonomi digital semakin tumbuh dengan IoT ini ya. Jadi konsep IoT ini adalah driven teknologi ya, driven digital ekonomi ya, mendorong pertumbuhan digital ekonomi ya. Akhirnya orang zaman dulu gitu kan, sebagai contoh ya, salah satu pabrikan lampu terkenal di dunia ya kan, itu dia tidak bisa berada pada zona nyaman gitu ya, produksi lampu dengan filamen apa itu wolfram ya, lampu pijar ya. Zaman sekarang pasti nggak ada orang menggunakan lampu pijar ya, masih ada menggunakan lampu pijar, lampu masih ada zaman sekarang. Halo? Lampu pijar itu yang warna kuning itu bukan ya, Pak? Iya, ya, betul. Mas Arifin. Masih ada ya? Gampang putus, Masih ada, Pak. Biasanya itu di peternakan-peternakan itu, Pak. pernah kan? di Yang kampung juga buat masih dipakai Pak di pemanasan. sini. Gampang putus itu ya. Lampu Iya, halogen, Pak. ya, lampu pijar itu gampang putus. Ya. Kenapa? Karena apa itu dia kan menggunakan konsep pemanasan termal ya di dalam kawat wolfram ini ya. Jadi kawat wolfram ini kan tembak apa itu logam ya, yang jika dialiri oleh arus listrik ya kan dia mengkonversi arus listrik itu menjadi cahaya ya, kan dengan proses termal.
Nah, itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena nggak ramah lingkungan, karena boros energi. Ya, apa beralih ke LED? Ya, light emitting diode. Ya, dengan semiconductor. Ya, bahannya murah. Ya, semiconductor itu murah, melimpah ruah di mana-mana. Ya, apa sih Pak Ucu bahan semiconductor itu? Silikon. Ya, silikon, germanium itu melimpah ruah. Ya, silikon itu apa Pak Ucu? Pasir. Ya, kaca itu silikon. Nah, itu murah meriah ya bahannya. Tinggal kita bikin konsep teknologi material ya. Ini bisa kita konversi menjadi LED ya. Nah, akhirnya apa saudara-saudara? Lampu-lampu pencahayaan-pencahayaan kita itu semua itu beralih ke LED semua ya. Masih ada yang tetap mempertahankan itu mempertahankan ini ya eh, lampu pijar karena beberapa faktor dan kebutuhan ya. Mohon maaf. Oke. Masih ada yang mempertahankan karena memang kebutuhan. Ya, sebagai contoh lampu untuk apa itu ini eh, lampu yang bisa menembus kabut, ya. Seperti kalau kita lihat kereta api ya, kereta api itu kan masih menggunakan lampu pijar. Kenapa? Karena lampu Wolfram ini dengan energi yang sangat besar, ya itu dengan teknologi optik yang diterapkan di situ ya, teknologi reflektornya itu mampu menembus kabut, ya. Nah, itu juga sebetulnya lampu LED juga bisa ya. Lampu LED itu bisa digunakan sebagai lampu tembus kabut ya dengan teknologi laser ya seperti itu. Tapi ini juga masih nggak murah ya. Masih lebih ekonomisan lampu Wolfram ya. Tapi kalau suatu saat itu bisa ditemukan ya udah pasti tergantikan ya lampu pijar tadi itu. Nah, saudara-saudara, intinya adalah IoT ini bisa driven ya, bidang ekonomi yang baru ya, sebagai contoh gitu kan sekarang ini dikembangkan konsep smart city ya. Konsep smart city ini saudara-saudara itu salah satu contoh penguatan daripada mohon maaf penerapan teknologi IoT ya. Semua proses fisik ya, people physical process, administration process ya, production process, consumption process ya di dalam smart city itu dikendalikan oleh namanya komputer. Nah, siapa yang mengendalikan? Ya, ya di sini ada peran ya Internet of Things atau IoT ya. Jadi saudara-saudara IoT ini merupakan bagian daripada pengembangan ya itu kualitas kehidupan manusia secara pribadi maupun juga secara itu komunal atau society seperti itu. Kemudian saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui ya, itu Google pernah meluncing Google self-driving car ya, walaupun juga kabarnya itu pernah eksperimennya juga pernah gagal ya. Tapi kalau itu terus dikembangkan, saya pikir juga sudah bagus ya. Seperti di New York, di USA ya, itu kan sudah ada itu ya, taksi tanpa supir. Nah, gitu ya. Itu juga merupakan salah satu contoh itu smart city ya. Jadi konsep apa itu daripada konsep ini ya apa itu mobility ya smart mobility ya itu bisa digunakan dengan IoT seperti ini ya. Oke, saudara ada pertanyaan silakan. Silakan. Halo. Untuk sementara tidak, Pak. Mungkin penjelasannya sudah cukup tadi. Ya ya oke ya. Nah, nanti apa itu UASnya nanti mungkin kita bahas IoT aja ya, IoT dan wireless ya. Jadi nanti Anda itu cukup membuat satu makalah atau juga presentasi tentang penerapan IoT dan wireless ya karena kalau kita bahas teori wireless ya kan itu Anda pasti itu bosen ya kita bahas penerapannya saja ya bagaimana cara kita menerapkan IoT ini dengan wireless ya dengan itu secara ide ya secara gagasan ya jadi Anda punya gagasan Pak saya punya gagasan IoT untuk smart farming misalkan gimana caranya Pak pertanian kita ini selama ini ya itu masih menggunakan cara manual. Bagaimana teknologi pertanian itu bisa kita tingkatkan? Tidak hanya mekanisasi. Mekanisasi itu sudah zaman kuno, saudara-saudara ya. Alat-alat pertanian teknologi itu sudah sejak tahun 60-an itu sudah ditemukan. Traktor itu kan sudah lama temukan ya. Traktor, traktor kecil, mini traktor itu sudah kuno.
sekarang ini adalah konsepnya adalah smart farming, ya. Smart farming itu adalah teknologi pertanian menggunakan IT, ya, IoT, ya. Kemudian smart eh, veterinary, ya, itu peternakan yang cerdas. Itu juga sama menggunakan konsep IoT juga, ya. Nah, bagaimana ide Anda bisa masuk di dalam area-area ini, ya, kelautan, pertanian, kehutanan, ya, pertanian. Agar apa? Agar bangsa kita ini semakin maju, ya. Bangsa kita ini ya kan selalu muter-muter aja gitu kan, ide-idenya gitu kan. Mekanisasi kan udah lama itu mekanisasi. Ya, orang udah tahu traktor, ya. Jadi betul menggantikan betul penggunaan betul tenaga manual manusia itu sudah terkonversi dengan teknologi mekanik, ya. Teknologi mekanik sudah kita gunakan. Nah, sekarang harus meningkat apa? Ya, teknologi digital, ya. Orang betul menyemprot pestisida, ya, dengan drone, ya. Orang menyebarkan pupuk di areal persawahan dengan robot-robot drone. Nah, robot-robot drone ini dikendalikan oleh siapa? Oleh IoT. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh penerapan daripada teknologi IoT gitu kan di bidang-bidang kehidupan manusia tadi itu, ya. Nah, itu saudara-saudara, ya, nanti UASnya ya minggu depan mungkin akan saya jelaskan kisi-kisinya, ya. Jadi Anda nanti UASnya adalah IoT, ya, and wireless, ya. Bisa kira-kira ya saudara-saudara, Insya Allah, Pak. ya. Baik, Pak, Jadi siap. sederhana aja, ya. Anda sudah banyak referensi, banyak buku, banyak baca, ya, banyak melihat, ya. Sekarang ini adalah ditantang untuk dituangkan menjadi gagasan tertulis, ya. Dan gagasan tertulis juga nggak banyak-banyak, ya, mungkin 5 lembar slide, 10 lembar slide lah, ya, 10 lembar slide, ya. Idenya itu dipaparkan di situ, ya. Jadi lebih lebih inovatif, ya, dengan cara seperti itu, ya. Bisa saudara-saudara, ya, insya Allah, ya. Baik, Pak. Insya Allah, Pak, siap. Ya, oke, ya. Kalau gitu betul Vicon ini saya akhiri dulu, ya, karena Vicon ini saya punya utang kepada Anda, ya, minggu ke-6 kemarin, ya, banyak sekali gangguan, ya. Jadi nanti minggu depan kita adakan Vicon satu kali lagi, ya, pas 7 kali Vicon, ya. Oke, saudara, terima kasih, ya. Ada Kevin Putra, ada Arifin, Mas Arifin, ya, ada Febi Hidayatullah, ya. Selamat beraktivitas dan selamat belajar, ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Terima kasih ya, Kevin, ya. Pak. Arifin sama Febri, ya.